Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melakukan perjalanan jauh menggunakan kendaraan pribadi, ini berikut tips yang bisa kita lakukan sendiri di rumah untuk pengecekan kendaraan kita apakah layak jalan atau tidak. Langsung ke sini ya, Mas Bro, Mbak Bro, yang menggunakan sepeda motor pertama, yang menggunakan mobil juga, boleh lah ya. Kita harus lihat dulu kilometernya, kita lihat instrumennya, kita lihat dulu dari kontaknya tanpa perlu pergi ke bengkel. Bisa dicek di rumah sendiri sebelum kita melakukan servis besar. Untuk pengecekan kalau nantinya memang ada kendala baru serahkan ke bengkel. Yang pertama ini kita coba kontak aja dulu. Oke. Nah, di sini kita harus lihat tuh kilometernya apakah sudah menempuh untuk penggantian oli. Jadi sebelum mudik atau sebelum balik ganti oli dulu setelah waktu kilometer yang sudah ditentukan dari buku panduan dari sepeda motornya. Tapi kalau saya pengalamannya untuk sepeda motor ganti setiap 2.500 km sekali. Untuk mobil ganti setiap 4.000 km sekali. Oke? Itu kalau saya. Tapi kalau mau teman-teman mau ngikutin di buku panduannya, kalau untuk motor biasanya di 4.000 km sekali, untuk mobil ada yang 5.000 km sekali, ada yang 10.000 km sekali. Kemudian kita cek juga kalau di sini ada tegangan baterai, biasanya kalau di mobil ada ya, atau motor-motor yang sudah canggih, di sini ada tegangan baterainya berapa, tertera voltase tegangan baterai. Tapi kalau motor-motor lama seperti ini, kita cukup lihat dari instrumennya saja, kemudian coba kita rating dulu sedikit seperti ini. Nah, kemudian ini kalau sudah seperti ini berarti akinya masih normal. Kemudian kita klakson. Nah, klakson masih bunyi berarti masih normal. Kemudian kalau kita starter, dia masih mampu untuk starter, berarti dia masih normal. Tuh ya, masih bisa starter, tapi ini masih belum tak bunyikan. Ini cuma contoh. Kemudian untuk tips berikutnya sebelum kita jalan, cek dulu juga untuk bensinnya. Terus cek dulu di buku panduannya atau seingat-ingat teman-teman aja kapan terakhir kali servis. Apalagi nih motor injeksi, wajib dicek untuk tekanan bensinnya, rotaknya berapa. Kalau untuk sepeda motor biasanya di 42 sampai 45. Cuman kan kalau tadi ada bunyi nging seperti itu, lihat ini ya. Kalau untuk motor injeksi harus ada bunyi seperti ini ketika dikontak. Kedengaran? Kedengaran ya, ada nging seperti itu ya. Sama di mobil juga ada yang sudah menggunakan injeksi. Kalau ada bunyi seperti itu dan bunyinya agak keras, itu berarti tekanannya normal. Tapi kalau bunyinya kecil, nging gitu, tekanannya kemungkinan besar dia sudah berkurang. Tapi kalau masih bisa jalan ya silahkan aja. Cuman saran saya ya ganti dengan pompa bensin atau fuel pump yang baru. Oke, sudah seperti itu. Jangan lupa juga bensinnya. Kemudian lihat juga dari temperatur ya, temperatur mesin di situ masih dingin. Kalau untuk motor yang menggunakan karburator, cek juga dari tabung reservoir seperti di sini kalau ini ya. Nah, dari sini bisa terlihat bahwa level dari olinya, level dari air radiator masih normal, menunjukkan di angka upper ya. Kalau dia di lower atau lebih tinggi dari upper, berarti ada sesuatu yang harus kita cek lebih lanjut tentang radiator. Lanjut untuk tips berikutnya, bagian roda-roda ya. Bagian roda-roda ini harus prima. Contohnya kita harus mengganti semua part-part yang rusak atau yang kemungkinan sudah rusak, termasuk kampas rem. Seperti motor yang satu ini yang sedang saya kerjakan, kemungkinan mau mudik juga ini. Bentar ya. Nah, kemudian nih tips selanjutnya nih, ada motor mau mudik ya. Mudik antar kota aja. Jangan lupa tuh remnya dicek ya. Ini tak kuras ini. Nah, kan. Ini tak kuras. Oh, kelihatan enggak sih? Ini dikuras karena dia rusak sudah. Sealnya ini pecah. Jadi dia ngempos remnya. Ya kan? Nanti diganti.
seal masternya. Nah ini terus dicuci ya, tuh kayak gitu dicuci nih, jangan nggak dicuci, nanti kalau nggak dicuci ini kotor semua, dia membuntu jalur ininya, jadi seret nanti untuk handle remnya. Pokoknya nanti handle remnya ini dilumasi juga, dilumasi gemuk grease. Nah, ini enak banget dan nggak seret ya di sini. Nanti kita lihat. Nah, ini dia. Jangan sampai dia karat begini ya. Ini yang bikin remnya juga nggak bener ini. Makanya kalau mau jalan jauh ini harus prima ini remnya, terutama rem depan ya. Kalau sepeda motor rem depan ini. Aduh. Kemudian ini tadi sekalian kocak untuk bannya kocak ya. Jadi tuh bearingnya jadi sudah ambrol nih yang satu. Ini sudah diganti. Dicek juga ini ya kawan-kawan semua. Jadi mudiknya atau arus baliknya nanti aman. Pokoknya sebelum mudik masukkan bengkel. Bengkelku ya oke juga. Cek juga nih yang belakang. Ya kan? Ini yang belakang aman ini. Nggak goyang ya. Nggak kocak. Terus tips berikutnya, periksa kampas rem ketebalannya. Cek juga nih, dari sini juga bisa kelihatan. Nah, meskipun kita bukan mekanik nih bisa kelihatan ini di sini. Ini adalah kampas rem ya. Kemudian ini piringan ya. Ini kampas rem, terus ini piringan. Nah, ini kalau sudah lengket seperti ini, deketin ya, jaraknya deket ini, kayak gini nih. Nah itu, ini tandanya kampas remnya sudah tipis, habis bahkan ya. Kan ada dua dispatnya ini ya, dispat kampas rem cakram. Jadi satu di sini, satunya di sini. Mana dia satunya? Kelihatan kok. Nah ini satunya ya. Kalau satunya ini masih ada celah ya. Ini piringan cakram, ini remnya. Dispatnya, ini juga dispatnya. Nah kalau ada celah seperti ini, antara ini sama ini, berarti masih ada kampas remnya masih ada. Kalau sudah ini sama ini dia mepet, ini habis berarti ya. Jadi sebagai orang awam kita bisa cek di sini bahwa kampas remnya sudah habis. Nanti kita bongkar. Oke, nah bisa dilihat dari yang depan. Nih bisa dilihat nih, ini kampas remnya masih ada ya, masih bisa dipakai. Kalau saya ya, kalau mau diganti ya silahkan. Jadi untuk pengecekannya gampang aja, kita cek sendiri dulu. Nanti kalau bisa diganti sendiri. Kalau nggak bisa taruh di bengkel ya, serahkan sama ahlinya. Kemudian ini juga dicek tekanan anginnya. Selanjutnya ya, tekanan anginnya dicek, dipukul-pukul. Lalu nggak punya alatnya, dipukul-pukul aja. Tapi kalau mau ya datang ke tempat pompa bengkel tambal ban, ditambahi anginnya, begitu mau jalan udah siap. Terus kalau ini tubeless ya, dicuci dulu bannya dicuci semua biar ketahuan. Kalau ada yang bocor nanti dia blukutuk gitu, ada udara yang keluar ya, dipakein sabun ya. Kalau ada yang bocor tambal tubeless. Nah kebetulan kita servis di sini bisa tambal tubeless. Kemudian juga dicek juga ini kondisi bannya, jangan cuma kempes enggaknya ya. Tuh dilihat seperti ini sudah gundul ya kan, ini sudah gundul nih, waktunya diganti. Jangan nekat ya, intinya jangan nekat omku. Kalau masih seperti ini masih bagus, ini kondisinya masih 85%. Untuk batikannya juga masih bagus, masih ada ya. Ini aman ini ya. Kalau yang depan wajib diganti ya, Om, Mas Bro, Mbak Bro, kayak gitu.
Sama kalau untuk mudik menggunakan mobil, ini tuh kita bisa lihat di sini ya. Kita bisa lihat untuk kampas remnya, kampas cakramnya ya terutama. Tuh, dari situ bisa diintip, kelihatan ya. Tinggal 3 mm tuh. Dari situ kelihatan kok itu ada yang warna coklat nempel piringan ini. Nempel piringan ini itu ketebalan kampas cakramnya seperti itu. Sama dengan yang sebelah kita cek juga. Kemudian juga batikannya jangan lupa ya dicek batikannya. Kalau sudah seperti ini, nah ini tinggal 40% ini. Bisa dilihat dari sini, ini sudah TWU-nya. Dari segitiganya ini sudah kena nih ya. Sudah waktunya ganti juga. Kalau bisa diganti dulu baru bisa lakukan perjalanan jauh. Nah, kemudian ini kita contohkan yang masih baik untuk ban mobil. Ya, seperti ini ya. Ini masih baik nih. Batikannya masih tebal. Nah. Oke, batikannya masih tebal. Kita lihat dari segitiganya ini. Nih, nah ini ya. Dari segitiganya ini kan ada nih. Ini tandanya kalau di sini sudah habis sampai di batasnya itu ada kayak paretan agak tinggi yang di sini bannya. Kalau sudah rata dengan itu berarti waktunya ganti dulu baru bisa melakukan perjalanan jauh dengan aman. Kemudian kalau masih nggak punya alat lagi, nih Om pakai ini. Kita kan nggak tahu ini kempes apa enggak ya. Oke, ini justru ke om-om ini kalau yang nyetir mobil ini. Kalau ibu-ibu agak jarang ya untuk melakukan perjalanan mudik pakai mobil atau harus balik juga. Nih, lihat ini. Dipukul aja gini. Kalau dia bunyi dong dong berarti ini aman ya. Tapi kalau dia buk begini. Nah, seperti itu. Dia berarti kurang angin. Tapi di sini ya mukulnya. Nah, dia deng deng gitu. Aman itu berarti. Lanjut untuk tips berikutnya. Kemudian cek juga nih piringan cakramnya, ketebalannya. Kita bisa lihat sih, kalau jadi orang awam aja kita bisa lihat ya masih tebal, masih bisa dipakai. Kalau sudah tipis wajib ganti. Nah, beda lagi kalau dia seperti ini ya. Nih, kalau menggunakan rem tromol seperti ini, kita harus bongkar, kita lihat lagi drum brake-nya, kemudian juga kita harus lihat dari kampas remnya, ketebalannya. Kalau sudah tipis, dia harus kita ganti. Untuk pengecekannya kita bisa lihat dari sini. Nah, ini setelannya sudah dalam. Setelannya sudah dalam, ini kemungkinan besar sudah tipis ya. Tapi kita bisa lihat dari pedalnya, kita tekan-tekan seperti ini. Kalau dia terlalu dalam, nah ini waktunya berarti sudah harus ganti. Tapi kalau di sini waktu ditekan seperti ini tidak dalam dan tidak keras, nah ini berarti kampasnya masih oke. Kalau ternyata dalam tapi setelannya di sini masih berada di sini, bisa dikencengin sedikit lagi. Seperti itu. Kalau untuk mobil lain lagi ya. Nih, kalau untuk mobil lain lagi. Kemudian juga jangan lupa untuk tipsnya cek lampu-lampunya. Kalau dia putus, wajib diganti ya. Apalagi lampu utama, jangan gunakan lampu yang berupa aksesoris ya, yang terlalu terang atau yang terlalu redup. Gunakan standarnya saja karena itu sudah mewakili untuk penerangan di malam hari. Kemudian kalau siang hari juga wajib lampu utama pada sepeda motor harus nyala atau pasang juga DRL ya, day running light seperti itu. Kemudian untuk yang belakang kita harus cek juga di sini seperti ini, lampu kota namanya. Lampu kota harus standby seperti ini ya, ketika mesin menyala atau ketika kita jalan. Kalau motor-motor lama dia standby-nya waktu malam hari saja,
tergabung dengan lampu utama di depan. Tapi kalau motor zaman sekarang ya seperti ini. Ketika dikontak dia langsung nyala lampu standby. Kemudian juga cek untuk lampu remnya ya, harus nyala ketika di rem ini, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Ketika direm harus nyala. Nah, itu adalah tips yang bisa kita lakukan sendiri di rumah sebelum melakukan perjalanan jauh atau biasa disebut mudik dan arus balik nanti. Dan kendaraan kita sudah siap buat perjalanan jauh. Dan jangan lupa selalu jaga keselamatan di jalan dan selalu patuhi rambu-rambu yang ada di jalan. Yang penting jangan ngebut ya. Nah, masih banyak ya sebenarnya ya yang harus selalu diperhatikan untuk tips memeriksa kendaraan. Kemudian ya ditambahkan sendiri aja untuk tambahannya. Nah, ini kita kalau sudah di jalan seperti ini, perhatikan rambu-rambu lalu lintas. Kemudian ini juga ada marka seperti ini juga diperhatikan. Dan tak lupa selalu kita berdoa supaya selamat di jalan sampai tujuan juga dan jangan lupa juga kita selalu berdoa supaya selamat sampai di tujuan kita masing-masing. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.